Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bangun pagi dengan segar. Sudahkah mengucap syukur kepada Tuhan? Pasti sudah ya? Oke, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 450, bait yang pertama dan ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur karena Tuhan sudah membuat tidur kami semalam lelap. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang segar. Tuhan sudah memberi kepada kami hari yang baru, di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari baru, kesempatan bagi kami untuk terus berkarya. Dan dengan berkat Tuhan melalui karya yang kami lakukan hari ini, maka kelangsungan hidup kami juga terjamin. Itulah cara Tuhan memelihara kehidupan kami. Oleh sebab itu, sudah selayaknya lah kalau kami ini selalu hidup dalam pengucapan syukur. Kami mau belajar ya Tuhan dari firman-Mu, agar pengucapan syukur kami bukan dengan terpaksa, tetapi dengan suka hati, dan kami sungguh-sungguh terdorong untuk mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang persembahan syukur yang dilandaskan pada kitab Ulangan pasal 26. Saudara bisa membaca dari ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Tetapi natsnya saya ambil ayat 10a. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku ya Tuhan. Saudara-saudara, ada orang Kristen yang tidak suka bila membicarakan tentang persembahan. Kenapa ya? Ya karena persembahan itu mereka identikkan dengan uang. Padahal uang itu merupakan salah satu bentuk persembahan. Hanya salah satu bentuk persembahan. Kita bisa mempersembahkan pikiran kita bisa mempersembahkan talenta kita bisa mempersembahkan ya apa yang ada pada diri kita yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
dengan berbagai cara kita bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, karena orang ini mengidentikan persembahan itu dengan uang, maka dia menjadi tidak suka. Bu, sudah jangan bicara tentang persembahan lah, apalagi kalau berbicara tentang persepuluhan. Jangan deh begitu, itu terlalu berat. Saudara, kalau berbicara tentang uang, bukankah uang adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberikan berkat kepada kita, kesehatan, kepandaian, kemampuan, keterampilan, tetapi Tuhan juga memberi berkat berupa uang. Nah, kalau kita berbicara tentang berkat, kita suka sekali. Satu hari pun tidak akan habis kita bicarakan tentang berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Tetapi enggan ketika berbicara tentang uang. Saudara, ada juga yang merasa, menjadi orang Kristen itu kok dibebani dengan aneka macam bentuk persembahan ya. Sebentar lagi gereja kita akan membagikan sampul Thanksgiving sebagai persembahan tahunan. Ada persembahan tahunan, ada persembahan bulanan, ada juga mingguan melalui kolekte itu yang dulu sebelum pandemi dikumpulkan begitu oleh para kolektan. Nah, belum lagi ada persembahan persepuluhan itu tadi, persembahan hasil pertama dari pertama kali bekerja, kemudian persembahan pengucapan syukur, dan belum lagi gereja juga selalu mendorong jemaat untuk memberikan persembahan-persembahan untuk jogo dulur, untuk diakonia, untuk macam-macam tetek bengek lagi deh. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara sendiri? Merasa terbebanikah dengan persembahan? Baru saja kita tadi menyanyikan bahwa hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Memang saudara-saudara, bukankah selayaknya sepanjang hidup kita ini, baik ketika kita senang ataupun ketika kita susah, kita dipanggil untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus menuliskan di dalam suratnya, mengucap syukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena karya Tuhan dalam kehidupan kita, juga karena kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita, dan karena berkat-berkat yang dicurahkan oleh Tuhan kepada kita, kepada keluarga kita. Dan bukankah berkat-berkat yang dicurahkan oleh Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, bukannya tahunan, bulanan, atau mingguan, tetapi bukankah berkat itu diberikan oleh Tuhan harian, setiap hari, bahkan setiap saat. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 5 hingga 10, Musa mempersiapkan bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel ini memasuki tanah perjanjian, tanah pusaka yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Walaupun Musa sendiri tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian itu, tetapi Musa sebagai seorang pemimpin, dia mempersiapkan lebih dahulu kepada bangsa Israel apa yang harus mereka lakukan ketika mereka tiba di tanah perjanjian. Nah, yang pertama, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, begitu mereka masuk ke tanah perjanjian itu, haruslah mereka menghadap kepada Tuhan dan kemudian menceritakan di hadapan Tuhan
dengan kisah yang sudah mereka alami. Mereka harus mengatakan bahwa semula kami ini adalah pengembara. Kemudian kami pergi ke Mesir di dalam jumlah yang sedikit saja sebagai orang asing di sana. Namun karena karya Tuhan, maka kami menjadi bangsa yang besar jumlahnya dan bangsa yang kuat. Walaupun dianiaya, walaupun ditindas dengan pekerjaan-pekerjaan rodi yang berat, tetapi kami tetap diberi kekuatan. Walaupun penindasan itu membuat kami tidak kuat, dan ketika kami berseru-seru kepada Tuhan, maka akhirnya Tuhan dengan karyanya juga melepaskan kami dengan berbagai mujizat dan membawa kami, memimpin kami, memelihara hidup kami sehingga kami boleh sampai ke tempat yang berlimpah susu dan madunya. Jadi saudara, jangan lupa di hadapan Tuhan ketika kita berdoa biasanya terdorong untuk minta dan minta terus-menerus. Tapi mari sekarang kita belajar. Ketika kita menghadap kepada Tuhan, mari kita ceritakan kebaikan Tuhan apa yang kita terima hari ini. Kita ceritakan kepada Tuhan, karena kebaikan-kebaikan Tuhan itulah ketika menjadi pembicaraan kita, sebetulnya itulah yang akan mendorong kita untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang dipersiapkan oleh Musa, ketika bangsa Israel nantinya sudah masuk ke tanah perjanjian, mereka bercocok tanam dan mereka boleh memetik hasilnya, maka Musa mengingatkan, biarlah mereka membawa hasil pertama dari pertanian mereka di tanah perjanjian itu dipersembahkan kepada Tuhan. Hasil yang pertama dipersembahkan kepada Tuhan. Loh, saudara, mungkin kita berpikir, ya anak-anak zaman sekarang juga, ya kalau bekerja, kalau saya sudah mendapatkan pekerjaan, saya mau bersyukur kepada Tuhan, maka gaji pertama saya akan saya persembahkan melalui gereja Tuhan. Nah, bukankah anak-anak bisa berbuat seperti itu karena kemudian mereka masih makan, minum, hidup, masih bergantung pada orang tuanya. Saudara, nah kalau bangsa Israel harus menyerahkan hasil pertama, panenan pertama dari pertanian mereka itu kepada Tuhan. Sebetulnya itu merupakan suatu pengakuan bahwa Tuhanlah yang telah memberi kehidupan kepada mereka, bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupan mereka. Oleh sebab itu mereka tidak perlu takut ketika mereka mempersembahkan hasil pertama, panenan pertama dipersembahkan untuk Tuhan. Karena ketika mempersembahkan itu merupakan persembahan iman. Aku percaya bahwa Tuhan tetap memelihara hidupku. Aku persembahkan hasil panen pertama karena aku akan memungut hasil panen yang berikutnya demi kelangsungan hidupku. Jadi saudara-saudara, menanggapi akan pemeliharaan Tuhan, menanggapi akan berkat-berkat Tuhan, maka terdorong, gak usah diminta-minta, tetapi otomatis kita akan terdorong untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Nah saudara, kita sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus, bukankah kita juga menikmati karya-karya Tuhan bahkan yang jauh lebih besar, jauh lebih agung? Kita bukan dibebaskan dari perbudakan suatu bangsa, bukan. Tetapi kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita dibebaskan dari cengkeraman maut. Nah,
Jadi seharusnya lah, selayaknya lah kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus membebaskan kita dengan cara Ia menyerahkan nyawanya. Dia mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib guna menebus dosa kita, supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, supaya kita tidak dicengkeram oleh maut nantinya ketika kita meninggalkan dunia ini. Keselamatan, jaminan hidup kekal Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus melalui pengorbanan Kristus di Bukit Golgota itu. Oleh sebab itu seharusnya lah dengan kesadaran sendiri, tidak perlu bersungut-sungut, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menyerahkan persembahan bagi Tuhan, itu juga merupakan pengakuan bahwa Tuhanlah yang telah berkasih karunia kepadaku, Tuhanlah yang telah beranugerah kepadaku, Tuhanlah yang telah memelihara aku, sehingga aku harus mengucap syukur. Saudara, kita bisa hidup hingga saat ini bukankah itu karena berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hidup diwarnai dengan pengucapan syukur kepada Tuhan, karena kita tetap meyakini akan jaminan berkat Tuhan dan penyertaan-Nya. Jangan terpaksa, melainkan bersukacita ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan. Karena itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami diingatkan, kami bisa hidup hingga saat ini. Semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Bahkan hidup kami bukan hanya di dunia ini saja, melainkan ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu benar-benar merupakan anugerah yang tidak bisa kami balas dengan apapun juga. Tuhan, ajarkan kepada kami setiap hari untuk mengingat dan mengenang kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan sepanjang hari dalam hidup kami. Dan biarlah dengan menyadari akan kebaikan Tuhan, kami akan terdorong untuk dengan sukacita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan gereja Tuhan, biarlah para penatua boleh mengelola persembahan jemaat dengan penuh tanggung jawab. Tuhan beri hikmat kepada mereka sehingga persembahan dari jemaat ini bisa digunakan untuk pelayanan gereja bagi jemaat yang membutuhkan, pelayanan gereja bagi masyarakat di sekitar yang membutuhkan juga. Tolong ya Tuhan, agar gerejamu melalui pelayanan kasih boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami tetap mendoakan untuk program-program yang dibuat oleh gereja Tuhan. Kami bersyukur karena masa pandemi ini sudah akan berlalu, tapi biarlah gereja diberi hikmat untuk bisa melakukan pelayanan yang lebih kompleks, yang lebih banyak, lebih beragam, sehingga betul-betul untuk pembinaan bagi jemaat tetapi juga pelayanan bagi masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan keluarga-keluarga kami dengan berbagai macam persoalannya. Biarlah ketika dalam keadaan bersukacita tetap mengingat semua itu adalah berkat Tuhan.
Namun ketika susah dan menghadapi masalah, biarlah kami tetap menyadari semua itu Tuhan perkenankan untuk mendatangkan kebaikan juga bagi kami. Oleh sebab itu dalam susah maupun senang, kami akan tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mendoakan untuk pemerintah di dalam mengatasi situasi dari pandemi akan beralih menjadi endemi. Kiranya kebijakan-kebijakan yang dibuat sungguh-sungguh membuat masyarakat ini semakin menyadari apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan kami juga mau menyerahkan aparat negara, aparat keamanan. Tuhan akan berkati pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, kami mau memulai dengan pekerjaan kami hari ini. Biarlah kami melakukannya dengan sukacita dan kami boleh menyambut berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, marilah kita isi kehidupan kita dengan terus bertekun, bersyukur kepada Tuhan dengan pelbagai cara. Kita tutup dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 450, bait yang keempat dan kelima. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ya, mari kita terus berkarya dan melalui hasil karya kita persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.